Florian Wirtz, ia akhirnya mulai terlihat seperti superstar seperti yang Liverpool harapkan. Mencetak gol, memberikan assist, dan keajaibannya telah hidup kembali. Anda bisa melihatnya dari caranya ia bergerak di antara para bek, cara ia menemukan umpan yang bahkan tidak dicoba pemain lain, dan ia bermain dengan kepercayaan diri saat ini. Dan itu sangat melegakan, karena belum lama ini ada kekhawatiran yang nyata. Di awal musim, ia tidak bermain dalam performa terbaiknya. Hal itu mungkin merasa tertekan karena ia adalah rekrutan besar klub, tetapi untuk saat ini, semuanya perlahan berjalan dengan baik untuknya. Setelah ia bisa menemukan ritmenya secara konsisten, Wirtz terlihat seperti superstar sejati lagi. Semuanya dimulai dengan gol melawan Wolves. Itu adalah gol Liga Premier pertamanya untuk Liverpool, dan itu terasa seperti sebuah kelegaan bagi dirinya, bagi rekan-rekan setimnya, dan bagi para penggemar di Anfield yang telah menunggu untuk melihat mengapa klub menghabiskan uang begitu besar untuk membawa pemain ini ke Inggris. Karena sebelum itu, kehidupan di Liga Premier tidaklah mudah bagi Wirtz. Liverpool telah membayar sekitar 116 juta pounds untuk merekrutnya dari Bayer Leverkusen. Dan dengan biaya sebesar itu, tekanan yang serius pun muncul. Bayern Munich dan Manchester City juga menginginkannya, yang membuat ekspektasi semakin tinggi. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Wirtz tinggal di luar Jerman. Dia datang ke negara baru, liga baru, dengan tuntutan fisik yang baru. Sepak bola Inggris itu brutal, terutama bagi pemain kreatif. Tempo permainannya lebih cepat, duelnya lebih ketat, dan mendapatkan waktu yang jauh lebih sedikit untuk menguasai bola. Untuk melihat seberapa jauh kiprah Florian Wirtz di Liverpool, simak video ini. Dibandingkan dengan Bundesliga, di mana pertandingan sedikit lebih terbuka, Liverpool tahu itu. Itulah mengapa mereka menempatkan Wirtz pada program latihan khusus untuk membantunya menambah kekuatan dan mengatasi sisi fisik liga. Mereka juga tahu bahwa secara alami akan membutuhkan waktu baginya untuk beradaptasi. Pada awalnya dia tidak buruk, tetapi ia tidak bermain mendekati level yang kita lihat darinya di Leverkusen. Dia menempuh jarak yang jauh dan melakukannya dengan intensitas tinggi, tetapi itu adalah satu-satunya hal positif yang dapat disorot dalam permainannya saat itu. Wirtz telah mendominasi Jerman, memenangkan penghargaan individu, dan telah tampil di panggung besar. Dia percaya diri, dan dia bergabung dengan klub yang baru saja memenangkan Liga Premier. Tetapi liga ini tidak peduli seberapa hebat dirinya. Ketika orang-orang berbicara tentang Liga Premier, mereka menggunakan frasa seperti kecepatan dan kekuatan. Dan bagi Wirtz, klise-klise itu menjadi sangat nyata sekaligus tantangan. Di Jerman, dia memiliki ruang, waktu, dan kebebasan dalam menguasai bola. Di Inggris, ruang itu hilang seketika, dan justru sisi fisiklah yang sangat menuntutnya. Di awal musim, ia benar-benar kesulitan dalam pertandingan melawan Brentford, Everton, dan Leeds. Perbedaan intensitas antara Liga Premier dan Bundesliga sangat jelas. Bahkan Arne Slot pun tidak menutup-nutupi hal itu. Setelah satu pertandingan, dia bercanda bahwa Wirtz mengalami kram di mana-mana setelah 85 menit. Dia tidak cedera, itu hanya momen sambutan di Liga Premier. Sekarang ini bukan hanya tentang tingkat kebugaran. Di Liga Premier, ada duel konstan, tekanan tanpa henti. Di Leverkusen, Wirtz bisa menghemat energinya dan meledak di momen-momen tertentu. Di Liverpool, Slot menuntut pressing dan kerja keras tanpa bola. Slot bahkan mengakui bahwa upaya yang dilakukan Wirtz secara defensif merugikannya secara ofensif. Karena pada saat ia mendapatkan bola, kakinya sudah lelah dan pikirannya tidak setajam biasanya. Percikan semangat itu hilang. Sekarang jika masalah fisik itu mengkhawatirkan, angka-angkanya bahkan lebih brutal. Laga demi laga berlalu tanpa gol, bahkan tanpa assist. Di Desember 2025, Wirtz masih belum mencatatkan satupun kontribusi gol di liga. Di semua kompetisi, ia telah menjalani 22 pertandingan tanpa mencetak gol. Untuk pemain yang didatangkan dengan harga 116 juta pounds ini adalah bencana. Sebenarnya ada satu momen saat melawan Sunderland ketika akhirnya terasa seperti kutukan itu telah berakhir. Wirtz merayakan apa yang menurutnya adalah gol pertamanya. Tekanan berbulan-bulan dilepaskan dalam satu momen, tetapi gol itu diambil kembali. Gol itu dinyatakan sebagai gol bunuh diri oleh wasit, jadi angka 0 gol tetap ada di samping namanya. Bahkan para penggemar rival ikut-ikutan mencemoohnya, dan label harga tinggi yang sangat besar itu mulai terasa seperti beban yang menyeretnya ke bawah. Karena pada saat itu, setiap pertandingan menjadi pertarungan mental. Dia akan berada di posisi yang tepat, tetapi kemudian terburu-buru menembak. Atau dalam situasi tertentu, dia akan bermain aman padahal ia bisa menembak sendiri.
Kepercayaan diri yang mendefinisikannya sewaktu di Leverkusen telah hilang. Dia tidak terlihat berbahaya, justru malah terlihat bingung. Sekarang, jujur saja ada beberapa momen di mana dia memberikan umpan yang sempurna dan pemain lain melewatkan kesempatan. Seperti umpan tumit indah yang dia berikan kepada Salah melawan Chelsea. Tetapi bahkan jika dia mendapatkan beberapa assist dan tidak mendapatkan gol, kenyataannya adalah bahwa ini bukanlah Wirtz yang sama yang pernah kita lihat bermain untuk Leverkusen. Saat kekeringan gol terus berlanjut, percakapan pun bergeser. Mungkin bukan hanya soal kebugarannya, atau mungkin dia memang tidak cocok. Di Leverkusen, semuanya dibangun di sekitar Wirtz. Bola selalu menemukannya di antara lini pertahanan. Dia rata-rata melakukan hampir 78 sentuhan per pertandingan. Namun di Liverpool, pada satu titik, angka itu turun menjadi 56. Wirtz semakin jarang mendapatkan bola, dan ketika dia mendapatkannya, itu seringkali di area yang tidak berbahaya. Ada beberapa orang berpendapat bahwa lini tengah Liverpool tidak cocok untuknya. Pemain seperti Szoboszlai dan Van Dijk lebih suka umpan panjang ke sisi lapangan daripada umpan tajam melalui tengah. Gravenberch membawa bola daripada bermain menembus lini pertahanan. Jadi ada banyak momen di mana Wirtz, meskipun dalam posisi terbuka, ia seringkali dilewati begitu saja. Dia berlari tanpa henti tanpa benar-benar terlibat. Tentu saja posisinya secara taktis juga tidak membantu. Slot awalnya menempatkannya tepat di belakang striker, tetapi Liverpool terlihat tidak seimbang. Mereka lebih terbuka dalam serangan balik dan terlalu longgar dalam penguasaan bola. Wirtz berkeliaran kemana-mana mencoba menemukan permainan dan terlibat. Tetapi dengan melakukan itu, ia terus meninggalkan ruang di mana ia sebenarnya paling berbahaya. Carragher berpendapat bahwa Liverpool membutuhkan stabilitas dan bahwa Wirtz tidak membantu siapapun dengan berjuang melalui laga-laga ini. Itu adalah jalan dua arah. Wirtz tidak bagus untuk Liverpool, tetapi Liverpool juga tidak bagus untuk Wirtz. Karena ingat, dengan harga 116 juta pounds, Wirtz seharusnya memperbaiki masalah, bukan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi. Kebangkitan Florian Wirtz dimulai pada 27 Desember 2025 saat melawan Wolves. The Reds tidak bermain bagus malam itu, tetapi di babak kedua, sesuatu akhirnya berubah. Untuk pertama kalinya mengenakan seragam Liverpool, Wirtz terlihat seperti pemain yang diharapkan semua orang. Gol itu berarti segalanya. Wirtz mengepalkan tinju, menepuk lambang Liverpool, rekan-rekan setimnya mengerumuninya. Anda bisa melihat betapa berartinya ini bagi dirinya dan klub. Setelah pertandingan, Wirtz mengakui itu adalah momen spesial. Dia pun berbicara jujur tentang Liga Premier, menyebutnya sebagai liga tersulit di dunia, dan mengatakan bahwa dia merasa lebih baik di setiap pertandingan. Itu jelas terlihat saat Anda menontonnya sekarang, karena seminggu sebelumnya, dia sudah mencetak assist liga pertamanya dengan umpan cerdas yang menghasilkan gol. Namun, saat melawan Wolves, performa keseluruhannya adalah salah satu yang terbaik. Dia menciptakan lebih banyak peluang daripada pemain lain di lapangan, menyelesaikan sebagian besar dribblenya, dan dia memenangkan banyak duel. Dia akhirnya menemukan ruang di area berbahaya. Itulah mengapa dia juga mampu mencetak gol saat melawan Fulham dan Burnley. Selama periode ini bukan hanya tentang Wirtz lagi. Ini juga tentang hubungannya dengan Hugo Ekitike. Keduanya langsung cocok. Ekitike berbicara secara terbuka tentang betapa dia menyukai bermain dengan Wirtz. Bersama-sama, mereka menjadi mesin serangan Liverpool. Pada akhir Januari 2026, pasangan ini telah mencetak total 6 gol di semua kompetisi, lebih banyak dari duo lainnya di liga. Kemitraan itu menyelesaikan masalah besar bagi Arne Slot. Dengan Ekitike menahan bola dan Wirtz berlari di belakangnya, The Reds tiba-tiba terlihat lebih lancar lagi. Permainan sepak bola yang lambat dan tidak terhubung dari awal musim telah hilang. Akhirnya segalanya mulai merasa sedikit lebih tajam. Kemudian datang pertandingan melawan Newcastle. Mereka membutuhkan 3 poin untuk tetap bersaing di 4 besar. Tetapi sayangnya mereka tertinggal lebih awal karena Anthony Gordon. Dan keluhan di sekitar Anfield kembali terdengar. Tetapi kali ini, Wirtz datang menyelamatkan muka publik Anfield. Tepat sebelum jeda babak pertama, dia mengambil bola di tengah lapangan ramai. Alih-alih didorong, dia menari melewati para bek dan dengan tenang memberikan umpan kepada Ekitike untuk gol penyama. Itu adalah permainan yang brilian, sekaligus menunjukkan kepercayaan dirinya dan betapa tidak egoisnya dia. Tetapi itu belum selesai.
Di babak kedua, dia mengatur larinya dengan sempurna, menerima umpan dari Salah dan menyelesaikannya untuk gol ketiga. 1 gol dan 1 assist untuk Florian Wirtz, dan dia mengendalikan permainan sendirian. Dia melakukan pressing, menciptakan peluang bagi pemain lain, dan mengendalikan tempo permainan. Inilah pemain seharga 116 juta pounds yang dibeli Liverpool. Dalam 10 pertandingan terakhirnya saat itu, Wirtz sudah mencetak 5 gol dan 2 assist. Sejak akhir Desember, tidak ada pemain Liga Premier yang memiliki keterlibatan gol lebih banyak darinya. Dia lebih sering menguasai bola, mendapatkan posisi yang lebih baik, bermain dengan percaya diri lagi. Akibatnya, suasana di Anfield juga berubah total. Biaya transfernya tidak lagi dipertanyakan, dan orang-orang bersemangat untuk menontonnya bermain. Setelah dia belajar bagaimana bertahan di sisi fisik Liga Premier, semuanya mengikuti. Semakin keras dia bekerja, semakin terlihat bakatnya. Para penggemar Liverpool yang khawatir tentang bagaimana tim akan terlihat ketika Mo Salah pensiun, kini tidak perlu khawatir lagi. Jawabannya ada tepat di depan mata Anda, dan itu adalah Florian Wirtz, seorang pesulap yang dapat mengubah jalan pertandingan sendirian. Sekarang keraguan akan dirinya telah lenyap, karena dia belajar dan bangkit kembali. Itulah sekilas ulasan tentang kehebatan Florian Wirtz yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin memberi pendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.